In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia apapun persoalan yang kita hadapi. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid-Nya berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perikop yang kemarin kita baca dan renungkan, yakni cara Yesus mengajar para murid berdoa. Doa yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid berlaku juga untuk kita. Hari ini kita diajak untuk melihat semangat di balik cara kita berdoa. Semangat itu tidak lain adalah kita diajak untuk bertekun, dan lebih dari itu percaya bahwa Bapa adalah Bapa yang baik dan murah hati, yang memberikan segala sesuatu bahkan lebih dari yang kita harapkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan semangat itu kita diajak untuk menaruh setiap pengharapan kita kepada Bapa. Mintalah, kamu akan diberi, carilah, kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu
maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, yang menarik adalah meskipun Yesus berangkat dari pengalaman manusiawi tentang kebutuhan sehari-hari, misalnya seorang sahabat yang membutuhkan roti karena kedatangan tamu yang tak terduga. Lalu ayah duniawi yang digambarkan selalu memberi yang baik, bukan yang buruk kepada anak yang meminta. Namun, Yesus mengajak kita setiap kali meminta kepada Bapa, yang diminta bukanlah perkara-perkara yang remeh-temeh, yang bersifat materi, melainkan meminta Roh Kudus. Roh Kudus menjadi isi doa dan permohonan kita. Dan ketika kita meminta Roh Kudus kepada Bapa, Bapa akan memberikan segala berkat yang menyertainya. Roh Kudus membuat kita tetap bersabar ketika setiap rencana yang kita pikirkan tidak terjadi sesuai dengan harapan kita. Roh Kudus memberikan penghiburan dan peneguhan dikala kita mengalami kesepian, kekecewaan, bahkan kegagalan. Roh Kudus menyucikan kita ketika kita rapuh, lemah, bahkan ringkih dan berdosa. Roh Kudus menunjukkan cahaya terang ketika segala sesuatunya tampaknya gelap gulita. Maka Yesus mengajak kita untuk meminta bukan hal-hal yang remeh-temeh, yang duniawi, yang material, melainkan meminta yang spiritual, dan itu adalah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dianugerahkan kepada kita, sabta karunia Roh Kudus juga akan dianugerahkan kepada kita, yang membuat kita diteguhkan, dikuatkan dalam mengarungi kehidupan ini. Sabta karunia Roh Kudus itu meliputi kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan secara rohani, pengenalan akan Allah, takwa kepada Allah, dan kesalehan. Mungkin bagi orang-orang zaman sekarang, sabta karunia Roh Kudus itu dianggap tidak penting. Namun, justru disinilah Yesus mengajak kita untuk menjadikan yang dianggap tidak penting oleh dunia justru menjadi prioritas untuk setiap doa kita. Semoga permenungan ini bermanfaat untuk panjenengan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam